Halo sahabat Lestari, akhirnya kita berjumpa lagi dengan sebuah cerita sederhana bersama Arga. Cerita kali ini diawali dengan aku dan Arga. Kami bersiap-siap untuk berangkat. Yap, kami kali ini akan mendaki di Gunung Prau via Wates. Sehabis mandi, kami bersiap. Kali ini saya memakaikan sunscreen kepada Arga karena perjalanan kali ini lumayan jauh dan kami menempuhnya dengan mengendarai motor. Jadi saya putuskan untuk mempersiapkannya lebih matang. Selesai bersiap, kami pun berangkat. Kami dari Jogja bertiga. Dan karena belum sempat sarapan, akhirnya kami mampir dulu untuk makan pagi. Kami sarapan di daerah Magelang. Di sini ada nasi ramesan dan soto. Dan karena perut sudah lapar, kami sarapan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kakinya ada. Liatin dirinya sendiri. Apa ada ya kan, ada gambar dulu ya. Iya mau ini enggak. Dan selesai mengisi perut, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Ternyata sarapan tadi memakan waktu cukup lama. Kami menghabiskan sekitar 1 jam. Jadi sekitar jam 8 pagi kami baru melanjutkan perjalanan kembali. Baru beberapa menit berjalan, kami harus berhenti kembali. Kali ini kami mengisi bahan bakar dahulu. Dan akhirnya perjalanan kami pun berlanjut. Kali ini kita sudah memasuki wilayah Wonosobo. Hening rasanya, tak terdengar celoteh Arga. Soalnya dari sehabis makan dia tertidur pulas. Ya sudahlah, tak apa. Dengan demikian aku dapat menikmati pemandangan kali ini. Tak terasa ternyata perjalanan kali ini hampir memakan waktu 4 jam. Cukup lama ya. Belum usai memikirkan waktu yang kian terik, kami berhenti untuk membeli beberapa makanan yang akan kita bawa untuk mendaki. Dan setelah selesai membeli beberapa keperluan, kita pun melanjutkan perjalanan. Dari sini tak jauh kok, hanya beberapa menit saja. Nah, benar kan? Akhirnya kita tiba di pos pendakian Gunung Prau via Wates. Oh iya, ketika tiba di base camp, kami sudah sekitar pukul 11 siang. Kami memutuskan untuk langsung registrasi dan istirahat sebentar. Untuk registrasi dikenakan Rp30.000 per orang, dan di sini Arga belum bayar ya.
Dan untuk parkir motor dikenakan Rp10.000, untuk mobil Rp25.000. Selesai mengurus registrasi, kami pun bersiap. Kali ini kami memutuskan untuk naik ojek. Pertimbangan pertama karena jarak lumayan jauh, dan pertimbangan kedua karena waktu sudah terlalu siang. Dan akhirnya perjalanan kami pun dimulai. Buat kalian yang tanya tarif ojek di sini, dari base camp menuju pos 1, tarif ojek dikenakan Rp25.000. Nah, karena kemarin ada yang tanya kenapa setiap ngojek di skip. Lihat ya, untuk yang ini nggak aku skip. Tapi buat kalian yang boring nonton ngojek kayak gini kayak aku, boleh banget kok kalau di skip. Ya udah ya, nikmatin dulu perjalanan ngojeknya. Selamat menonton. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Dan akhirnya setelah 5-10 menit perjalanan ngojek, kita sampai di pos 1. Dan tanpa babi bu, kami pun langsung memulai perjalanan kali ini. Dengan bismillah, alhamdulillah kita memulai perjalanan sekitar pukul 11 siang. Di sini Arga juga nampak ceria. Kami juga bersyukur karena hari ini tidak hujan, karena hari-hari sebelumnya wilayah Wonosobo setiap siang diguyur hujan. Oh iya, karena kali ini kita naik ojek, kita jadi hemat waktu sekitar 45 menit loh. Ini meringankan perjalanan kita juga. Untuk jalur dari pos 1 menuju pos 2 ini menurut aku nggak terlalu terjal sih. Ya lumayan landai sih, ada bonus, dan suasana juga enak soalnya adem dikelilingi banyak pohon.
Tapi saran aku kalau kalian mau naik gunung perahu sih mending hari biasa aja, jangan weekend. Soalnya kalau weekend udah pasti rame sekali. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, akhirnya kita tiba di pos 2. Dan ternyata di pos 2 ini rame banget. Dan di pos 2 ini kita istirahat lumayan lah beberapa menit, soalnya papanya Arga ketemu beberapa rekannya yang baru mengantar tamu. Selesai melepas penat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini medan cukup terjal dibanding perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Ya, meskipun masih ada bonus, tapi tak dapat dipungkiri. Karena kian terik, jadi tenaga juga kian terkuras. Di sini Arga mulai kelihatan gelisah. Dia mulai haus. Nah, buat kalian yang kemarin ketemu Arga dia menangis, ini alasannya. Biasanya dia menangis karena haus, lapar, atau mengantuk. Selebihnya dia sih menurut aku lumayan tenang untuk diajak traveling ataupun naik gunung. Dan akhirnya setelah sampai di pos 3, kita memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Di sini Arga ngemil dan main tanah. Nah, saat Arga main tanah, sudah dipastikan dia bakalan susah untuk diajak jalan lagi. Soalnya ini salah satu hobi dia, main di tanah. Ya. Ayo, nanti lagi mainnya. Nanti boleh pos-posin main ya kalau di tenda ya. Dan akhirnya setelah sedikit berunding dan berjibaku dengan Arga, kita bisa membujuknya untuk jalan lagi, tapi dengan digendong di depan. Oh iya, untuk perjalanan dari pos 2 ke pos 3 sendiri kita tempuh sekitar 30 menit. Dan tak jauh dari pos 3 ini ada pos air. Ini biasa dipakai pendaki untuk mendapatkan air, tapi kali ini alirannya sedang mati. Jadi kalau kalian mau ke sini, tanyakan dulu ke pihak base camp ya, ada air atau enggak. Jadi bisa dipersiapkan dari bawah. Selepas pos air, kita akan dihadapkan dengan trek yang cukup terbuka. Di sini sebelah kanan jurang, jadi kita diharapkan untuk berhati-hati. Beberapa menit berjalan dari pos air, kita akan dihadapkan dengan persimpangan yang menunjuk ke arah Bukit Rindu dan Puncak. Jadi buat kalian yang cukup lelah dengan perjalanan, bisa camp dulu di Bukit Rindu.
Tapi kalau kalian pengen sunrise camp aja yang lebih dekat puncak juga nggak apa-apa. Soalnya menurut aku jaraknya juga nggak terlalu jauh. Oh iya, ini Arga random banget sih. Kadang dia diem aja, tapi kadang dia nyanyi-nyanyi, joget-joget kayak gitu. Tapi lucu sih, ini cukup menghibur kami dan menghilangkan rasa lelah kami. Halo Pak, apakah Anda capek? Hei, ya Allah ngantuknya anakku. Harga. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 50 menit dari pos 3, akhirnya kita sampai di Pelawangan nih. Di sini kita tidak beristirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju camp area. Tapi kali ini kita tidak camp di camp area Jalur Wates, kita akan ngecamp di area Patak Banteng. Dan setelah 15 menit perjalanan, akhirnya kita memutuskan untuk camp di Sunrise Camp Patak Banteng Zona 3. Selepas mendirikan tenda, kami pun istirahat dan bercengkrama. Tak lupa kami juga akan makan, karena kami sudah lapar. Oh iya, untuk makan kali ini kami menunya nasi bungkus ya. Soalnya sebelum naik, kami memutuskan untuk membungkus nasi. Menu sederhana ini menjadi penutup hidangan hari ini. Dan selepasnya kami akan beristirahat, mencoba memejam, dan berharap semoga esok cerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih perahu. Selamat pagi, alhamdulillah cerah menanti kami. Pagi ini kami memutuskan untuk tidak ke puncak. Kami hanya akan berjalan-jalan sedikit. Buat kalian yang menginginkan ke puncak, dari Sunrise Camp ini cukup dekat kok. Mungkin hanya 15-20 menit saja. Dan akhirnya disinilah kami, di Gunung Prau, Wonosobo, Jawa Tengah.
Ternyata tak sia-sia perjalanan kami kali ini. Semua dibayar lunas dengan pemandangan yang begitu elok dan cerah. Selepas menikmati keindahan alam, berfoto, dan mengambil video, kami memutuskan untuk makan. Dan setelahnya kami berkemas, bersiap untuk perjalanan turun kembali. Tanpa diminta, ternyata Arga gercep sekali. Dia berusaha membantu kami untuk membereskan semuanya, termasuk membereskan tenda. Dan setelah membereskan semuanya, akhirnya kita pun memulai perjalanan untuk turun kembali. Kami berharap hari ini tak turun hujan dulu, supaya Arga tidak kehujanan, dan perjalanan kami juga terasa nyaman. Dan sepertinya semesta mengizinkan kami untuk bahagia. Bagaimana tidak? Selama perjalanan turun, kami disuguhkan dengan pemandangan yang cukup luar biasa indahnya. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas pencapaian kami kali ini. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk melakukan perjalanan pendakian kali ini. Akhir kata, terima kasih Tuhan, terima kasih perahu, terima kasih Indonesia. Salam lestari.